Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang akan saya bahas selanjutnya yaitu perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang industrinya. Dan juga perusahaan ini telah dipercaya oleh pihak swasta maupun BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek di berbagai lokasi di Indonesia. Perusahaan yang saya maksud di sini adalah PT Bangun Karya Perkasa Jaya yang sebentar lagi akan melakukan IPO. Dan sahamnya akan listing di bursa kita dengan kode tiker KRYA, atau biar enak kita ucapkan Karya saja ya. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau Karya ini sudah didirikan sejak 15 tahun lalu, tepatnya pada Januari 2007. Untuk kantor pusatnya berada di Jalan Patimura, Surabaya. Sedangkan kegiatan utama dari perseroan ini bergerak di bidang pembangunan konstruksi. Lalu saham yang ditawarkan dalam IPO kali ini berjumlah sebanyak 325 juta lembar saham, atau setara dengan 20% dari keseluruhan saham yang dimiliki perseroan. Sedangkan rentang harga saham yang ditawarkan ini berkisar antara 120 sampai dengan 130 per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang dihimpun perseroan berjumlah minimal 39 miliar sampai dengan 42,25 miliar. Menariknya, bersamaan dengan IPO kali ini, perseroan juga akan mengeluarkan waran seri 1, yang kemudian akan diberikan ke pemegang saham baru secara cuma-cuma dengan perbandingan 2:1. Lalu yang akan bertindak menjadi underwriter dari perseroan adalah PT Indo Capital Sekuritas. Kalau kita lihat dari track record Sekuritas, di tahun 2021, IU ini, kode broker dari Indo Capital, ini sudah 5 kali menjadi underwriter. Tetapi untuk 3 IPO terakhir, itu bukan IU sendiri yang menjadi underwriternya, melainkan bersamaan dengan sekuritas lainnya. Hanya IPO-nya Laba dan Lucy saja yang menjadi underwriter solo. Dan kalau kita bandingkan dengan IPO-nya Karya ini, mungkin hampir-hampir mirip lah. Mulai dari harga penawarannya, target dana IPO-nya yang nggak terlalu besar, serta adanya waran dalam IPO tersebut. Dan semoga saja hasilnya nanti nggak terlalu berbeda jauh. Minimal 1 kali ARA lumayan lah. Tetapi perlu diingat juga bahwa pada IPO-nya Laba dan Lucy ini belum memberlakukan mekanisme e-IPO. Sedangkan Karya ini lewat e-IPO. Selanjutnya ke bagian rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Yang pertama di sini katanya sebanyak 45,9% akan digunakan perseroan untuk pembangunan gudang digital oleh anak usahanya sendiri, yaitu PT Karya Asmon Solusi. Sekedar informasi saja bahwa anak usaha perseroan ini baru didirikan pada tanggal 9 Juni 2022. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, hingga prospektus ini diterbitkan, perizinan legalitas anak usahanya ini masih banyak yang belum terpenuhi. Lalu yang kedua, sebanyak 54,1% akan digunakan untuk biaya modal kerja perseroan, seperti biaya penyediaan bahan baku, biaya pembelian perlengkapan kerja, dan biaya perawatan mesin. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan perseroan pada bagian total asetnya. Jika kita lihat di sini, ternyata perseroan memiliki lebih banyak aset lancar daripada aset tidak lancarnya. Dan yang paling mendominasi pada aset perseroan di tahun 2021 ini, yaitu berupa tagihan bruto kepada pemberi kerja. Sekedar informasi saja, bagi yang belum tahu kalau tagihan bruto ini sudah dihitung menjadi pendapatan perseroan. Lalu untuk bagian liabilitasnya juga sama. Jumlah liabilitas jangka pendek lebih banyak daripada liabilitas jangka panjangnya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu mengenai pinjaman bank jangka pendeknya, yang jumlahnya sebanyak 10 miliar pada kuartal 1 2022. Dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2022 nanti. Sedangkan untuk total ekuitas, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, yang berasal dari saldo laba perseroan dan surplus revaluasi pada tahun 2021, serta adanya tambahan modal sebanyak 20 miliar pada kuartal 1 2022, yang berasal dari masuknya pemegang saham baru, yaitu PT Bangun Karya Arta Lestari. Selanjutnya kita ke bagian laporan laba rugi dari perseroan. Di sini terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, perseroan selalu berhasil mencatatkan laba bersih.
Hanya saja pada tahun 2020, laba perseroan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan ini sejalan dengan penurunan pendapatan yang dialami perseroan. Di prospektusnya, perseroan berstatement kalau penurunan ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak negatif bagi kinerja perseroan. Akan tetapi, hal ini bukan lagi masalah bagi perseroan. Karena pada tahun 2021, perseroan sudah kembali mampu untuk meningkatkan laba bersihnya. Bahkan, jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2019. Lalu, untuk estimasi valuasi perseroan setelah IPO, jika dibandingkan dengan rata-rata valuasi di industrinya, maka PER dari perseroan ini sudah tergolong mahal. Akan tetapi, untuk PBV-nya ini berada di rata-rata industrinya. Selanjutnya, ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kalau dinilai secara fundamental, walaupun valuasi dari perseroan ini tergolong mahal, jika dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di industrinya, akan tetapi menurut saya, kondisi keuangan dari perseroan ini lumayan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan konstruksi lainnya, yang rata-rata hutangnya lumayan membuat khawatir. Ditambah juga dengan kemampuan perseroan dalam meningkatkan kembali laba bersih setelah terkena dampak negatif pandemi COVID-19, menandakan bahwa perseroan ini memang berpengalaman di bidangnya. Bahkan untuk prediksi di tahun 2022 nanti, perseroan akan kembali mampu meningkatkan laba bersihnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga bisa kalian pertimbangkan apabila berminat untuk investasi di saham ini. Akan tetapi kalau saya pribadi belum berminat untuk investasi di perusahaan ini, karena bagi saya masih kurang menarik. Sedangkan bagi kalian yang hanya ingin memanfaatkan momentum IPO-nya, sudah dipastikan kalau saham ini cukup layak untuk kalian pertimbangkan. Alasannya tentu karena harganya di bawah Rp200 per lembar, bukan akselerasi ditambah lagi adanya waran 2:1, yang membuatnya makin menarik. Dan kemungkinan besar saya juga akan ikut dalam IPO kali ini. Selain itu juga, menurut saya ada hal yang menarik terkait rencana penggunaan dana hasil IPO-nya, yang digunakan untuk pembangunan gudang digital perseroan. Alih-alih perseroan menggunakan jasa pihak ketiga, perseroan malah membuat anak perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut, yang artinya semua keuntungannya nanti akan balik lagi ke perseroan. Dan menurut saya ini strategi yang cukup cerdas yang dilakukan oleh perseroan. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat bahwa kesimpulan ini merupakan pendapat pribadi saya saja, bukan merupakan ajakan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.